Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah mulai malam ini kita semua akan mengkaji sedikit-sedikit daripada biografi para ulama. Dan yang akan kita pilih insya Allah ulama-ulama yang masuk kategori mujtahid. Nah, seperti Imam Abu Hanifah. Kemudian juga seperti nanti Imam Malik. Nanti juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang lainnya. Imam Abu Hanifah itu termasuk salah seorang ulama yang paling berjasa dalam ilmu fikih. Bahkan sampai-sampai ada salah satu ungkapan, An-nasu ayalun li Abi Hanifah fil fikih. Sesungguhnya manusia itu ayalun ala Abi Hanifah fil fikih. Adalah anaknya Abu Hanifah kalau dalam urusan fikih. Itu karena beliau itu yang pertama kali mempopulerkan ilmu fikih. Nah, ini ada beberapa kejadian yang terjadi yang pernah terjadi dalam ilmunya dalam perjalanan hidup Abu Hanifah. Tapi nggak akan kita sampai ke detail karena nanti insya Allah detailnya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, jadi Imam Abu Hanifah itu ayahnya itu adalah orang Persia aslinya. Jadi Imam Abu Hanifah itu bukan orang Arab. Aslinya orang Persia. Jadi Imam Abu Hanifah itu ya pernah belajar nahwu, ya pernah belajar bahasa Arab. Sama kayak ente sekarang ini yang ada di sini tuh Imam Abu Hanifah seperti itu. Pernah belajar nahwu, pernah belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian Imam Abu Hanifah itu ayahnya itu pernah ketemu sama Sayyidina Ali. Kakeknya kayak mana ketemu sama Sayyidina Ali, setelah itu didoakan mudah-mudahan barokah. Rata-rata keluarga orang-orang Persia itu rata-rata pernah jadi budak. Tapi keluarganya Imam Abu Hanifah nggak ada yang pernah menjadi budak. Beliau mengatakan itu semuanya karena barokah daripada doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Abu Hanifah itu dia pernah ada beberapa pengalaman spiritualnya. Di antaranya, beliau itu pernah mendapatkan satu mimpi yang membuat beliau itu ketakutan. Apa mimpinya? Mimpinya Imam Abu Hanifah itu, beliau gali kuburannya Rasulullah SAW. Kuburan Rasulullah SAW itu digali oleh Imam Abu Hanifah. Nah, setelah itu, bingung mau Abu Hanifah, saya ini kenapa? Apa saya ini sul adab sama Rasul apa gimana? Kok gali kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, setelah itu tanya sama ahli tafsir mimpi, namanya Muhammad bin Sirin. Tanya, maksudnya apa sih orang kok gali kuburannya Rasulullah SAW? Maksudnya dia akan menggali hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kita pernah dengar ada satu ulama ini dia itu suatu ketika didatangi sama murid-muridnya. Datangi sama salah satu orang muridnya. Ulamanya sampai sekarang masih hidup, tapi ulamanya siapa nggak boleh saya sebut namanya. Rahasia perusahaan. Kalau mau tahu rahasia harus pakai password dulu ya. Biar nggak dihack nanti rahasianya. Ulama ini datangi sama satu muridnya cerita bahwasanya muridnya ini beliau itu mimpi gali kuburannya Rasulullah SAW, menggali kuburannya Nabi Muhammad SAW. Gitu dengan itu kuburannya, alhamdulillah. Muridnya takut, dia pikir soal adab ini. Kuburan Nabi digali itu kan kalau di Madinah dilakukan kasus kriminal itu. Rasul adab, alhamdulillah, ulama ini senang. Berarti nanti insya Allah murid-muridku itu yang ilmu akan jadi orang-orang yang ilmunya
bermanfaat. Kenapa? Karena makna menggali kuburannya Nabi Muhammad SAW itu maknanya adalah akan menjadi pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paham ilmu takwil mimpi gini bukan kita. Yang paham itu adalah para ulama itu yang akan paham. Gitu. Kemudian setelah itu juga Imam Abu Hanifah itu beliau dari ibunya tuh wanita yang solehah. Hobinya datang majelis taklim. Datang majelis taklim. Cuma Imam Abu Hanifah ini ibunya senang datang ke tempatnya para ulama. Ini Imam Abu Hanifah ini setiap ibunya tanya satu permasalahan fikih dijawab Imam Abu Hanifah, ibunya nggak percaya, enggak percaya. Nanti ibunya tanya lagi sama ulama lain. Nah, ulama itu ketika ditanya sama ibunya enggak tahu, nanya sama siapa? Abu Hanifah. Ibunya ditanya sama orang ulama ini, gimana? Ya kata ulama tadi, ya betul itu Abu Hanifah. Jawabannya tuh saya malah enggak tahu, yang tahu mah Abu Hanifah. Jadi kadang-kadang orang itu justru yang pertama kali enggak percaya sama orang itu keluarganya sendiri. Imam Abu Hanifah aja diragukan sama ibunya kok. Jadi kalau sekarang megang kitab di tempat taklim kelihatan alim itu. Ngaji fikih kelihatan pinter. Sekarang di sini coba di rumah. Tidak ada yang percaya kalau kau tuh alim. Tidak akan ada yang percaya. Imam Abu Hanifah ini kesian, beliau dapat ujian. Beliau itu dipaksa jadi seorang qadhi. Qadhi itu zaman sekarang seperti apa ya, mufti gitu. Tadi seperti mufti. Dipaksa untuk jadi seorang qadhi seperti mufti begitu. Nah ketika itu Imam Abu Hanifah nggak mau. Beliau orangnya warok. Nggak mau dia jadi qadhi terus digaji sama pemerintah. Nggak mau, nggak seneng. Akhirnya karena nolak, Imam Abu Hanifah harus mendapatkan hukuman cambuk. Harus mendapatkan hukuman cambuk. Dicambuk Imam Abu Hanifah setiap hari 10 cambukan. Selama sekian tahun karena beliau menolak untuk menjadi seorang qadhi, seorang mufti. Karena menjadi seorang qadhi. Itu ketika beliau tidak mau, itu dapat hukuman dicambuk. Hukuman dicambuk setiap hari 10 cambukan selama sekian tahun. Pernah suatu ketika beliau dicambuk, yang nyambuk ngawur. Harusnya yang cambuk itu punggung kan? Dicambuk itu kebablasan sampai kena muka. Berdarah mukanya. Cambukan tuh dulu keras tuh. Itu orang kalau dicambuk itu bisa sampai pingsan. Ada sampai mati. Itu cambuk kena mukanya berdarah. Nangis Imam Abu Hanifah. Kaget nih yang nyambuk. Takut kualat sebetulnya. Loh, kok nangis kenapa? Enggak apa-apa, bukan karena kamu, bukan karena cambukan ini. Saya tuh lihat, ibu saya tuh kalau lihat saya berdarah pasti ibu saya sumpek. Aku tuh kesian sudah buat sumpek ibu saya. Itu loh baktinya Imam Abu Hanifah kepada ibunya, gitu. Itu, nah kemudian setelah itu Imam Abu Hanifah, tadi saya yang masalah Imam Abu Hanifah itu beliau itu pernah suatu ketika lewat. Pernah suatu ketika beliau itu lewat. Kemudian setelah itu ada satu orang yang bilang, "Hadza Abu Hanifah la yanamul lail." Ini loh yang namanya Abu Hanifah. Ini orangnya tidak pernah tidur Nggak pernah tidur malam ini Abu Hanifah nih, nggak pernah tidur malam. Tiap malam pasti ibadah. Kata Abu Hanifah, saya malu orang ngomongkan saya padahal saya nggak berbuat. Akhirnya Imam Abu Hanifah tiap malam nggak pernah tidur, ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen kalau kita ya, tadi puji ini lo tiap malam gamulel. Kok tahu kamu dari mana? Padahal nggak pernah. Itu Imam Abu Hanifah orang saleh, Masya Allah. Nah, itu Imam Abu Hanifah itu seumur hidupnya
seumur hidupnya itu udah menghatamkan Quran 7.000 kali. Seumur hidupnya. Menghatamkan Quran 7.000 kali. Masya Allah. Beliau Imam Abu Hanifah ini juga orang yang baktinya sama orang tuanya luar biasa. Imam Abu Hanifah ini tiap hari mendoakan ayahnya, ibunya, sama gurunya Hamad namanya. Imam Abu Hanifah namanya Hamad. Abahnya, ibunya, sama Hamad. Itu tiap hari didoakan oleh Imam Abu Hanifah. Bahkan sebulan sekali beliau sedekah untuk ayahnya, ibunya, dan gurunya Hamad tadi ini sebesar 20 dinar. 1 dinar itu anggap 2,5 juta. 20 berarti berapa? 50 juta. 50 juta sedekahnya diniatkan untuk abahnya, ibunya, sama gurunya setiap bulan. Doakannya setiap hari, sedekahnya setiap bulan. Itu loh Imam Abu Hanifah. Itu apa? Hikayat daripada Imam Abu Hanifah. Antaranya seperti itu ya. Kemudian setelah itu juga pernah ada cerita ini. Jadi Imam Abu Hanifah ini ada satu kasus. Ada orang nyimpen duit di satu tempat. Taruh, itu tempat ini dirasa aman. Setelah itu dia lupa, naruhnya di mana? Bingung dia. Waduh ya Allah, naruh di mana ini? Akhirnya setelah itu datang sama Imam Abu Hanifah. Ini luar biasa ini. Imam Abu Hanifah, masa dia nggak tahu saya naruh duit di mana? Datang sama Imam Abu Hanifah. Jadi dia datang sama Imam Abu Hanifah, itu dia ngeluh. Imam Abu Hanifah, engkau ini ulama, engkau ini orang yang soleh. Saya ini naruh uang, naruhnya di mana? Saya itu lupa. Ini sekarang solusinya gimana ini? Saya harus cari di mana uang saya ini? Kata Imam Abu Hanifah, kamu jangan kayak gitu sama saya. Ini kasusmu gak ada dalam ilmu fikih. Ada gak ilmu fikih nyari duitnya orang yang hilang? Gak ada, ini kasusmu gak ada dalam ilmu fikih. Cuma saya punya solusi. Enggak, saya punya solusi. Gimana? Nanti malam tidur, kamu bangun tahajud yang banyak. Ketemu nanti insya Allah. Akhirnya ini orang ketiduran, sudah deket mau subuh, baru dia bangun. Langsung dia akhirnya kemudian setelah itu dia sholat. Begitu dia sholat, baru mau takbiratul ihram sudah ingat tempatnya di mana? Duitnya. Akhirnya langsung dia tidak jadi sholat, langsung dia datang ke tempat duitnya, dilihat masih ada. Besoknya datang sama Imam Abu Hanifah. Masya Allah kamu nih, resepnya manjur. Saya belum sempat takbir, sudah tahu tempatnya yang hilang itu di mana. Imam Abu Hanifah, yang manjur bukan saya. Itu memang setan, gak akan biarkan kamu tuh sholat. Dibiarkan kamu tuh sengaja dibuat ingat sama duit sehingga kamu itu gak sholat. Padahal itu kalau diukur duitmu dengan sholat malammu itu lebih berpahala sholat malam. Dulu itu kan orang mengatakan, orang kalau sholat duha rezekinya lancar, ya kan? Padahal sholat duha itu rezeki yang luar biasa. Sholat duha yang kamu lakukan itu sudah rezeki. Di saat orang lupa sama Allah, kamu masih diizinkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian setelah itu juga Imam Abu Hanifah dikisahkan juga
Ini ya kasus-kasus yang terjadi, Masya Allah macam-macam ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, saya ini mendapati Imam Abu Hanifah itu orang luar biasa. Ma sami'tuhu yaghtabu aduwan qat. Saya nggak pernah dengar Imam Abu Hanifah itu menggunjing satu pun daripada musuh-musuhnya. Kenapa? Imam Abu Hanifah itu orang pintar. Dia orang yang cerdas, tidak mau pahalanya diambil sama orang lain. Kira-kira orang nanti di akhirat itu masuk surga karena punya saldo. Ini rumus umumnya. Masuk surga itu ketika saldo pahala lebih banyak daripada saldo dosa. Kira-kira ketika saldo pahalamu banyak, terus kamu mau masuk surga, musuhmu datang ngambil saldo pahalamu. Kamu rela apa enggak? Rela enggak? Suka enggak? Lah itu orang yang suka ngomongkan orang. Kok tiap hari ngomongkan orang terus? Pahalamu diambil sama dia nanti. Ketika kau sedang, wah pahala saya banyak, diambil ternyata sama dia. Yang ngambil musuh kamu lagi. Akhirnya musuhmu selamat, kaunya malah nasibnya mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sibuk ngomongkan orang lain. Makanya jangan sibuk ngomongin orang lain. Itu jangan sibuk ngomongin orang lain. Beliau Imam Abu Hanifah, beliau itu kalau beliau itu sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Imam Abu Hanifah itu sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. 40 tahun. Beliau tiap malamnya itu baca Quran. Tiap malam baca Quran. Dan kalau bisa, biasanya beliau itu menghatamkan Quran dengan satu rakaat. Satu rakaat itu kemudian beliau berusaha untuk menghatamkan Quran. Bahkan kalau sudah sholat malam, sampai nangis, bahkan suara tangisnya itu sampai terdengar oleh tetangga-tetangganya. Sampai terdengar oleh tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena kerasnya suara tangisan daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Abu Hanifah itu dikisahkan itu pernah jadi Imam Abu Hanifah itu awalnya seneng cari ilmu itu gara-gara Asy-Sya'bi. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah ini lagi jalan gitu. Dipanggil sama Asy-Sya'bi, mau pergi kemana? Abu Hanifah, saya mau pergi ke pasar. Loh, bukan gitu. Kalau mau pergi itu jangan ke pasar. Kalau mau pergi itu ke tempatnya para ulama cari ilmu. Kata Abu Hanifah, mana jarang pergi ke tempatnya ulama. Kata Asy-Sya'bi, jangan. Kamu pergi ke tempatnya ulama. Kamu cari ilmu dan kamu duduk dengan para ulama. Sesungguhnya aku lihat engkau itu punya sesuatu. Kau ini punya harokah, punya sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu yang menjadikan kamu itu kalau kamu cari ilmu, insya Allah nanti kamu akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Akhirnya karena itulah kemudian Imam Abu Hanifah itu terus beliau akhirnya belajar dan cari ilmu sampai akhirnya menjadi orang yang alim seperti Imam Abu Hanifah. Coba kalau Imam Abu Hanifah waktu itu jadi pedagang. Karena sampai sekarang masih dikenang enggak namanya? Siapa orang yang terkaya di zaman Imam Abu Hanifah? Tahu ini namanya? Yang jadi raja tahu enggak namanya siapa? Yang jadi wali kota tahu enggak namanya siapa? Tapi yang jadi ulama siapa namanya? Abu Hanifah. Kenal enggak? Nah itulah. Kalau kau jadi orang yang berilmu dan manfaat, insya Allah nanti kamu akan selalu dikenang. Jasadmu sudah dikubur, tapi namamu nggak akan pernah terkubur. Itu kalau jadi ulama yang ilmunya manfaat. Dulu
Saya pernah waktu tahun kedua merintis madrasah. Itu pernah sumpek yang luar biasa. Pernah sumpek yang luar biasa. Sampai-sampai waktu itu jelas sudah usah ngajar. Terus cuma terima undangan pengajian. Cukup. Sudah tak anggap itu sudah dakwah, sudah cukup. Dulu yang anak-anak yang generasi lo masih ingat. Itu tahu rumah Hana? Meja makannya kan ada kayak kamar gitu kan. Nah, dulu itu kalau tahun-tahun itu kalau mau main Facebook gitu, mau main Facebook itu di meja makan itu. Jadi tak colokan itu kabel laptop, nanti laptopnya saya taruh ada di meja makan. Itu sudah betul masih seneng sama main Facebook, cuma lihatnya ulama, enggak kayak kau gitu, lihatnya enggak jelas. Lihat ulama, akhirnya waktu itu dapat ceramahnya Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf, Fattabi'uni. Nah, tahu kan? Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf ini dia cerita, saya pernah mengalami satu masa yang berat dalam hidup saya. Saya dakwah, diomongin orang, difitnah orang salah paham terus sama saya. Setiap yang saya lakukan selalu salah di mata orang. Udah, saya nggak mau belajar lagi, nggak mau dakwah lagi, saya mau duduk, pokoknya mau kerja. Terus kayak orang pada umumnya lah. Akhirnya saya udah niat tuh gitu, tekad, tutup semua pengajian, tutup semua kitab, nggak usah buka kitab lagi. Berangkat ke pasar kerja. Bapaknya juga orang kaya, Habib Muhammad Fattabi'uni itu. Orang kaya ayahnya. Itu beliau datang ke tempatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu datang, salaman, dipanggil. Kau masih dakwah? Dia mendakwah Habib Muhammad. Masih dakwah enggak? Kalau kau masih dakwah, jangan pernah tinggalkan dakwah. Ente tahu, dakwah itu jalannya kakek kamu, jalannya orang-orang soleh, jalannya Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kamu tinggalkan jalan dakwah, apapun resikonya, apapun beratnya. Karena omongan itu, kata Habib Muhammad, langsung saya semangat dakwah lagi. Saya pernah ketemu sama Habib Muhammad Fattabi'uni itu kurang lebih tahun 2010. Berarti 12 tahun yang lalu. Saya ada di pondok, duduk paling belakang. Makanya kalau ada pengajian itu, jangan pernah meremehkan mendengarkan pengajian. Pengajian ini, kau nanti pulang, tak tanya besok, yakin pasti lupa. Tapi kalau kau dengarkan, ada bagian yang nyantol dalam memorimu, ketika nanti suatu saat, kau itu sudah dewasa, ilmu itu nanti mesti ada. Ana sampai sekarang ini, Ana kadang-kadang, kalau Ana ceramah, tengah-tengah ceramah itu buntu nih mau ngomong apa. Yang ingat tuh dulu pernah duduk di zamannya Habib Anis Waturoha. Anis cerita begini, itu yang ingat. Itu yang masih ingat, masih terkenang. Oh, Habib Anis pernah bilang begini. Ingat, langsung akhirnya bisa ceramah lagi. Pertama kali belajar ilmu nahu, saya pernah kali belajar ilmu nahu. Jadi waktu itu saya masih ingat, kurang lebih waktu tahun 2007. Lama kan sudah? 15 tahun yang lalu kan? Sekarang Anda masih ingat? Tahun 2007, hari Jumat, ba'da maghrib, di Masjid Hidayah, di Semanggi. Ya waktu itu datang duduk pengajian, duduk paling belakang yang ngisi Ustadz Novel Al-Idrus. Ketika itu Ustadz Novel Al-Idrus membawa kitab tafsir, menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihis salam. Kan ada ayatnya, ra'aituhum li sajidin. Aku menyaksikan bintang-bintang itu bersujud. Sajidin itu menggunakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu hanya bisa dipakai untuk yang berakal. Betul kan? Dalam nahwu. Sampai sekarang Anda masih ingat. Sekarang ketika Anda belajar utama macam mudzakkar salim masih ingat. Oh ya, ra'aituhum li sajidin. Jadi masih ingat. Jadi kalau kau datang pengajian itu dengarkan. Kalau bisa malah nyadat.
Anak catatan pengajian anak dari tahun 97 masih ada. Tahun 97 masih ada. 97, 98, 99. Bulan ceramah kalau Maulid Masjid Riyad Ustadz Mohsen Al-Jufri. Mohsen sampai tahun 2000. Sampai abahnya Muhammad sama Ahmad nih datang dari Hadramut tahun 99. Ya kan? Lupa kok belum lahir, Mat. Muhammad sama Ahmad nih lahirnya waktu anak masuk pondok tahun 2008. Ya kan? Bulan Agustus. Nah, ya. Saya ingat. Kok bisa ingat rahasia ceritanya? Itu ada semuanya. Ustadz Alwi, dari Hadramut, terus Ustadz banyak, Ustadz Najib. Masih ada catatannya di rumah sekarang. Catatan, itu tinta yang kau pakai buat nyatet, nanti di hari kiamat ditimbang setara dengan darahnya orang yang mati syahid. Makanya kalau datang pengajian jangan lupa nyatet, datang nyatet. Nyatetnya di HP Ustadz, di HP tidak ada tintanya. Yang ada tintanya itu kalau nyatet pakai apa? Nyatetnya di HP itu tidak keren. Kenapa? Karena kau biasa ngetik, tidak inget nanti kau apa yang kau catat. Tapi kalau kau nyatetnya itu di kertas, nanti ingat apa yang akan dicatat. Gitu, insya Allah. Ini pertama. Nanti semuanya selalu jadi seperti Imam Abu Hanifah, insya Allah. Amin, ilmunya seperti Imam Abu Hanifah. Nah, tadi Habib Muhammad Fattabi'uni itu tahun 2010. Jadi anak masih ingat. Anak duduk di pojok, di pondok. Anak-anak rame. Habib Muhammad ini pernah cerita, anak ini dulu kecil. Yang menjadikan anak semangat belajar itu namanya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Dulu tuh kalau anak datang panggil sini, nak sini nak, bawa kitab enggak? Bawa, buka baca. Baca saya, bacanya keliru. Kata Habib Ahmad Masyhur, Masya Allah, ya khair qiraah. Tidak ada orang baca qiraah ajib kayak ente ini. Besok ketemu anak baca lagi ya. Padahal kocar-kacir bacaannya. Tapi dibilang begitu. Ayo nanti baca lagi ya, Akhirnya dari seorang ulama. Nanti seorang ulama. Itu. Yang kadang-kadang nasihat-nasihatnya orang soleh itu nanti akan bisa membekas. Oke, datang, dengarkan. Ini kan yang dibacakan bukan anak yang nasihati. Itu tidak usah dengarkan nasihatnya anak, tapi dengarkan apa yang di sini aja. Dengarkan nih kisahnya Imam Abu Hanifah. Kesarannya Imam Abu Hanifah. Nanti insya Allah kita akan nanti ambil lagi dari kitab yang lainnya. Dari kitab Majmu'ul Ahbab, sejarahnya Imam Abu Hanifah. Nanti kita lebih banyak lagi mendapatkan informasi tentang Imam Abu Hanifah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.